Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian pagi ini? Semoga kita diberi kelimpahan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang ekonomi syariah. Jadi tujuan dari pembelajaran materi ekonomi syariah ini yaitu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ekonomi syariah. Yang kedua adalah mengidentifikasi nilai-nilai dasar dari ekonomi syariah. Ketiga, mengidentifikasi karakteristik ekonomi syariah. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dan yang kelima, menjelaskan tujuan dari ekonomi syariah. Jadi konsep dasar dari ekonomi syariah di sini yang pertama adalah pengertian dari ekonomi syariah, terus nilai-nilai dasar dari ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, prinsip-prinsip dari ekonomi syariah itu apa saja, dan tujuan dari ekonomi syariah yang akan kita lakukan, kita akan mendapatkan apa saja. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan istilah al-iqtisad. Al-iqtisad di sini berarti al-qasdu, yaitu pertengahan atau keadilan. Jadi dalam pengertian di sini dapat ditekankan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah ini, jadi pelaku-pelaku ekonomi akan mendapatkan keadilan sehingga tidak akan ada yang dirugikan dari bagian-bagian atau pelaku-pelaku dari ekonomi ini. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar dari ekonomi syariah. Nilai dasar ekonomi syariah di sini ada nilai ketuhanan atau yang disebut dengan ilahiyah, nilai akhlak atau disebut dengan khuluqiyah, nilai kemanusiaan atau disebut dengan insaniyah, dan nilai keseimbangan atau pertengahan yang disebut dengan tawazun. Nilai ketuhanan atau ilahiyah di sini bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi syariah ini tentunya tidak lepas dari kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena apa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Dan yang kedua adalah nilai akhlakiyah. Nilai akhlakiyah di sini, seorang pelaku ekonomi syariah tentunya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sesuai dengan akhlak aturan yang ada menurut agama, sehingga di sini tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah nilai kemanusiaan atau insaniyah. Jadi nilai kemanusiaan yang ada harus dilakukan dalam ekonomi syariah di sini, sehingga hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu harus dihilangkan. Yang keempat adalah nilai keseimbangan atau pertengahan atau disebut dengan tawazun. Jadi para pelaku ekonomi dari dalam ekonomi syariah di sini ini akan mendapatkan keadilan, keseimbangan. Apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah dikorbankan, ini akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dikorbankan tadi. Banyak karakteristik dari ekonomi syariah. Ini ada 4. Yang pertama adalah iqtisad robbani atau ekonomi ketuhanan. Yang kedua iqtisad akhlaki atau ekonomi berakhlak. Yang ketiga iqtisad insani atau ekonomi kerakyatan. Keempat, iqtisad wasati atau ekonomi pertengahan. Jadi dalam kegiatan ekonomi syariah di sini memiliki karakteristik yaitu ekonomi yang ketuhanan. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tak lepas dari apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta apa yang telah ditetapkan dalam hadis melalui utusan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah iqtisad akhlaki, ekonomi berakhlak. Jadi dari ekonomi syariah ini diharapkan nanti
kegiatan-kegiatan ekonomi ini berakhlak dengan baik, sehingga ini akan mencapai keadilan bagi para pelaku ekonomi. Yang ketiga yaitu iktisad insani atau iktisad kerakyatan. Di sini bagaimana kegiatan ekonomi yang dilakukan ini akan memberikan manfaat yang banyak bagi rakyat, tentunya akan memajukan kesejahteraan dari rakyat. Tentunya tidak akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Yang keempat, iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Jadi ekonomi pertengahan di sini karakteristik dalam ekonomi syariah di sini menetapkan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi itu tidak memihak dari salah satu pihak, sehingga akan terjadi keadilan bagi para pelaku ekonomi yang bersangkutan. Untuk selanjutnya mengenai prinsip dari dasar ekonomi syariah. Ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah kerja, bagaimana manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuatan, memiliki anggota badan digunakan untuk bekerja sehingga akan lebih berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah kompensasi. Apa yang telah dilakukan oleh manusia dengan bekerja tadi tentunya akan mendapatkan imbal balik yang berupa kompensasi yang sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik dirinya maupun bagi keluarganya. Jadi tentunya juga akan mendapatkan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga adalah efisiensi. Jadi dalam melakukan pekerjaan di sini, apa yang telah dilakukan tentunya akan dilakukan secara baik dengan menggunakan waktu yang sesingkat mungkin untuk menghasilkan apa yang telah ditetapkan atau yang telah dituju dengan waktu yang sesingkat mungkin. Yang ketiga adalah profesionalisme. Di konsep dasar dari prinsip ekonomi syariah di sini adalah memiliki keahlian-keahlian yang digunakan sehingga akan mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dengan keahlian yang dimiliki. Yang E adalah kecukupan. Terus yang selanjutnya adalah pemerataan kesempatan, terus kebebasan, selanjutnya kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri. Demikian dari prinsip dari ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah tujuan dari ekonomi syariah di sini adalah membantu manusia untuk mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Tentunya ini tujuan dari seluruh manusia yang hidup di dunia dan tentunya di akhirat ini akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan hal-hal yang baik bagi kita sebagai pelaku ekonomi syariah. Demikian dari uraian di sini, semoga kita bermanfaat bagi kita semua sehingga kita akan bisa melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Demikian dari sana, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.